Halo guys, so welcome back di channel Mr. Trade-in. Untuk hari ini ya kita update market di tanggal 11 April 2023 di hari Selasa teman-teman. Dan sebelum saya mulai, pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa ya untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtrade-in teman-teman. Oke, langsung aja kita update market ya hari ini. Secara luar biasa, indeks kita berhasil kembali ke atas 6.800 teman-teman. Hari ini closingannya menguat 0,59% di level 6.811 ya. Tadi padahal waktu sesi pertama terlihat market kita sebenarnya kurang begitu bagus ya teman-teman. Sempat merah juga sedikit, namun waktu sesi kedua sampai dengan penutupan akhirnya market bisa kembali menguat ke atas teman-teman nih, bahkan menembus ke atas 6.800 ya. Terus juga kita lihat juga hari ini secara sektoral mayoritas cenderung hijau ya teman-teman. Hari ini penguatannya didukung dengan 3 sektor nih, dari sektor bahan baku, terus juga sektor properti dan juga sektor teknologi teman-teman, yang hari ini cukup perkasa ya di market hari ini. Kemudian hari ini juga kita coba cek banking kita. Bank BCA 8.825 menguat 0,28%. Bank Mandiri hari ini netral ya teman-teman, 5.100. Kemudian Bank BNI 0,54% menguat di 9.375, dan Bank BRI di 4.840 di 0,41% menguat ya. Sedangkan untuk Gotoh hari ini juga akhirnya kembali hijau teman-teman. Untuk Gotoh ya hari ini menguat 5% lebih, sehingga membuat indeks kita juga terdorong teman-teman. Kemudian untuk rupiah kita, per video ini dibuat teman-teman berada di angka 14.914 ya. So far masih bergerak di angka 14.900an teman-teman. Oke, next langsung aja kita lihat juga ke teknikal ya hari ini. Untuk IIC kita secara charting sebenarnya candle hari ini cukup bagus teman-teman, karena dia akhirnya kembali ya teman-teman. Setelah kemarin kan saya bilang dia breakdown teman-teman, karena dia break dari support, tapi hari ini secara candle dia langsung kembali ke atas level 6.800 teman-teman, yaitu level psikologisnya. Jadi saya bilang kemarin itu pelemahannya bisa dibilang sebagai panik ya, jadi cukup melemah, dan tapi hari ini dia kembali ke atas nih. Secara potensi menurut saya mungkin akan bermain kembali di atas 6.800 teman-teman sementara waktu ya. Bisa juga mungkin menguji kembali ke resist nih teman-teman, ke atas sekitar 6.860an nih untuk potensinya ya teman-teman. Secara target kecil mungkin bisa dilihat hari ini candlenya secara target kecil. Pertama dia pagi-pagi bentuk gap ya teman-teman yang terbentuk kemarin, kemudian sepanjang sesi pertama maupun kedua akhirnya kembali menguat, bahkan menembus ke atas 6.800 ya. Jadi itu sementara. Untuk potensi IIC kita akan bermain di atas 6.800 nih, sampai dengan 6.860 sebagai resistnya. Namun perlu diwaspadai juga teman-teman, apabila besok kan ada rilis data inflasi dari Amerika Serikat, tentu akan juga berpengaruh nih kepada market kita secara langsung ya. Jadi kita harus pantau lebih lanjut untuk pergerakan market kita teman-teman. Dan kemudian untuk hari ini saya akan masuk untuk pembahasan emiten. Yang pertama kita lihat dulu dari beritanya, yaitu dari Citra nih, Ciputra teman-teman, Ciputra Development dengan kode CTRA yang di sini terkait dengan labanya ya teman-teman di tahun 2022 yang naik 7,37% menjadi 1,86 triliun rupiah teman-teman ya, untuk laba dari emiten properti satu ini. Kita langsung cek aja ke teknikalnya untuk CTRA.
hari ini CTRA itu dia closingannya pas ya teman-teman di 1000. Hari ini itu emiten dari sektor properti cukup menguat ya. Terutama tadi saya lihat itu Alam Sutra teman-teman yang hari ini menguat cukup signifikan ya. Begitupun juga dengan CTRA hari ini kembali juga menguat 2%-an teman-teman hari ini di 1000 closingannya. Secara trennya sebenarnya masih cenderung sideways teman-teman ya. Secara tren panjang, secara weekly juga di sini saya lihat pergerakannya masih termasuk dalam sideways teman-teman. Di sini pergerakannya nggak terlalu signifikan ya. Masih bergerak di area konsolidasinya di harga 800 sampai dengan 1100-an teman-teman. Jadi untuk CTRA sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena secara pergerakan juga masih dalam fase konsolidasi ya. Nanti ketika dia breakout ke atas nih, ke atas 1100 1200 teman-teman ya, ataupun dia juga breakdown mungkin ke bawah 800, baru kita akan bisa lihat nih untuk arahnya, untuk kepastian arahnya ya, untuk konfirmasi apakah akan kembali naik atau justru akan turun teman-teman. Tapi kalau feeling saya emiten properti saat ini sebenarnya udah cukup cukup terjaga teman-teman untuk harganya. Jadi kalau saya bilang secara jangka panjang mungkin akan bisa kembali ke atas teman-teman untuk emiten properti, termasuk CTRA salah satunya ya. Oke, itu yang pertama untuk pembahasannya. Yang kedua emitennya yaitu di sini emiten Cimori teman-teman ya, CMRI, yang dimana mau bagi dividen sebesar 555,42 miliar teman-teman untuk Cimori ini, dengan nilai dividennya itu adalah 70 rupiah teman-teman ya per lembar saham. Kemudian untuk jadwalnya sendiri kita lihat di pasar reguler dan juga pasar nego. Untuk come date-nya di tanggal 17 April ya teman-teman, di hari Senin minggu depan teman-teman ya untuk come date-nya. Jadi perlu dipantau nih buat teman-teman yang punya saham Cimori ini. Lalu untuk pembayaran dividennya itu di tanggal 5 Mei ya teman-teman. So, jadi buat teman-teman yang punya saham Cimori sampai dengan tanggal 17 April, teman-teman berhak mendapatkan dividen dari emiten ini ya, sebesar 70 rupiah per lembar sahamnya. Oke, kita langsung cek aja ke Cimori dari segi teknikal. Hari ini Cimori terlihat ada cukup buangan untuk teman-teman. Hari ini minus 4,57%, koreksi ya, di 4.590. Lalu untuk Cimori secara tren kita lihat hari ini dia tereject ya teman-teman dari resist di 4850 nih, tereject dengan cukup signifikan juga hari ini. Menurut saya resist ini cukup yang sangat penting ya, karena dia menahan teman-teman pergerakan Cimori ini. Dan juga apabila nggak ditembus, dia secara potensi bisa membentuk pattern head and shoulder teman-teman di sini. Untuk Cimori ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi perlu dipantau nih, apabila Cimori nggak berhasil balik ke atas 4850, maka secara potensi bisa untuk membentuk pattern head and shoulder teman-teman di sini. Tentunya dengan konfirmasi apabila dia break dari support di sekitar 4100 teman-teman. Namun selama dia belum break dari supportnya, maka secara pergerakan sebenarnya dia masih bergerak sideways ya, di sekitar sekarang ini 4850 sampai dengan 4400 teman-teman dari support sementara untuk Cimori ini. Oke, itu yang kedua ya teman-teman emitennya. Sekarang yang terakhir yaitu emiten perbankan ya, yaitu NISP, OCBC NISP. Yang pertama terkait dengan dividennya yang mereka mau bagikan sebesar 1,3 triliun rupiah atau 58 rupiah per lembar sahamnya teman-teman. Kemudian yang keduanya terkait dengan aksi buyback ya yang mau mereka lakukan dengan menggelontorkan dana 500 juta rupiah yang mereka ambil dari
laba bersih mereka, teman-teman. Oke, itu dua berita terkait OCBC NSP. Sekarang kita langsung cek aja ke teknikalnya ya. Hari ini NSP terlihat kembali menguat, teman-teman. Hari ini closingannya 815. Secara volume hari ini cukup kuat ya. Mungkin ini terkait dengan isu dividen, teman-teman. Jadi banyak spekulan yang mencoba untuk maksudnya mendapatkan momentum dividen ini ya. Namun secara tren sebenarnya cukup bagus untuk bank ini ya, OCBC. Secara tren sebenarnya masih cukup oke. Apalagi terakhir dia minggu lalu dia breakout, teman-teman, berhasil breakout dari resist yang cukup kuat ya selama beberapa minggu ini, yaitu di sekitar 790 sampai dengan 800 nih. Minggu lalu dia breakout, jadi nggak heran kalau misalnya minggu ini dia kembali untuk lanjut penguatan, teman-teman ya. Potensi sementaranya mungkin bisa menguji ke sekitar 840 nih untuk NSP. Jadi buat teman-teman yang masih pegang, masih bisa dipantau ya, karena masih bisa untuk kembali menguat nih teman-teman. Minimal menguji ke sekitar harga 840 menurut saya. Namun yang harus dijaga adalah support di sekitar 790 nih. Jadi NSP nggak boleh kembali ke bawah support ini untuk mengkonfirmasi dia benar-benar untuk breakout, teman-teman. Cara panjang sih kalau menurut saya masih cukup oke untuk bank ini, karena terlihat dari gerai-gerainya juga masih cukup banyak di berbagai mall, teman-teman, untuk stand-nya ya. Jadi bisa dilihat untuk bank ini sebenarnya masih cukup berkembang ya ke depannya. So masih bisa dipantau buat teman-teman yang mau coba ya spekulasi. Oke, untuk hari ini 3 emiten gitu aja teman-teman untuk hari ini. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Selasa ya, tanggal 11 April 2023 teman-teman. Dan terima kasih buat semuanya yang menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan ya teman-teman. Thank you buat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.